Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Eva Tiara. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk keliling rumah. Nah, jadi rumah saya itu baru ditempatin sekitar 1 tahunan. Sebenarnya beli tanah itu sudah lama, sudah tahun 2017 ya. Terus sempat juga mau dijual, tapi karena belum laku, akhirnya lama-kelamaan ya sudahlah dibikin sendiri aja, ditempatin sendiri. Pada waktu itu masih banyak yang kosong ya, tanah kaflingnya di situ. Nah, sekarang sudah banyak rumah-rumah. Kalau teman-teman lihat di video-video saya, itu ada beberapa rumah baru yang sudah terisi, yang sudah dibangun dari tanah-tanah kosong tersebut. Oke, nah ini keadaan real ya teman-teman. Jadi baru pindahan dan belum ada makeover sama sekali. Barang-barang perabot juga masih belum ditambah. Jadi masih seperti pada awal pindahan. Insya Allah ya, doain ya teman-teman semuanya. Semoga bisa nambah perabotan, bisa makeover, bisa menghias ruangan-ruangan biar makin terisi. Nah, untuk batanya, dindingnya itu menggunakan bata merah ya, karena masih meyakini penggunaan bata merah itu kuat ya daripada bata putih atau bata yang lain, bata cor misalkan. Pokoknya kami memilih bata merah full ini dari atas sampai bawah. Kaca jendelanya itu ukurannya 1,5 kali 1,5, rata-rata semua dibikin sama seperti itu. Untuk modelnya sliding, kecuali di bagian depan tadi salah satu jendelanya itu jendela paten ya, yang ada list warna hijau birunya itu jendela kaca paten. Di area belakang terlihat seperti itu. Nah, untuk tangga itu kami ukuran tangganya satu deret itu 1 meter. Jadi ini kan bolak-balik ukuran tangganya jadi 2 meter. Untuk lantainya di lantai 2 ini menggunakan lantai SPC full ya, seluruh lantai 2 adalah lantai SPC. Dan di atas garasi itu kan ada aksesoris seperti beton gitu ya, dinding beton itu. Terus di atasnya lagi ada tanamannya. Nah, cara penyiramannya masih seperti itu lewat jendela di lantai 2. Jadi masih belum ada selang, dinikmati aja nggak apa-apa. Nah, terus pas baru pindahan saya juga barang-barangnya masih minimalis. Jadi ini itu pokoknya terisi barang-barang basic, contohnya seperti kulkas, kompor, tempat tidur, lemari, sofa gitu ya. Jadi nggak banyak karena sebelumnya saya ikut orang tua. Konsepnya membangun rumah ini itu semi industrial ya, tapi karena semi jadinya ada sedikit meleset-melesetnya juga nggak apa-apa lah ya. Pokoknya saya pengennya itu semua dindingnya berwarna putih. Nah, pada awal menempatin rumah itu sekitar sebulan atau 2 bulan kemudian, ternyata lantai di atas itu, di lantai 2 itu meleot ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat seperti itu. Ini adalah kesalahan pemasangan. Jadi pemasangannya itu dimasukkan ke dalam dinding seperti pada saat pasang keramik ya. Jadi karena tukang saya itu belum pernah pasang lantai yang seperti ini sebelumnya, dan ini itu pengalaman pertama bagi mereka. Saya tuh juga nggak pernah kepikiran ya punya lantai seperti ini. Pada saat itu sih di Instagram atau di sosial media masih belum rame ya, masih belum ada tutorial, masih belum banyak tutorial seperti ini. Nah, jadi setelah dicor itu ada aciannya sedikit, lalu dipasang foam seperti tadi itu. Jadi nggak ada keramik, langsung ya setelah ini lantai cor langsung dialasin dengan busa foam. Nah, ini dibongkar sedikit aja karena yang bagian menggelembung aja yang mau dibetulin, jadi nggak semua ya teman-teman. Sambil nungguin betulin lantai, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman semuanya. Hai, terima kasih sudah mampir ke channel saya lagi, dan yang baru mampir saya ucapkan selamat datang, salam kenal ya. Semoga teman-teman suka nontonin video saya dan nonton terus video-video saya selanjutnya.
Ini adalah video-video yang ada di handphone ya, yang ada di galeri. Jadi bentuknya masih portrait seperti ini. Pada waktu itu sih nggak kepikiran untuk masukin ke YouTube karena disimpan untuk di handphone aja. Tapi ternyata lama-kelamaan handphonenya penuh teman-teman. Nah, ini lantai yang saya gunakan itu dari Quick Step ya teman-teman. Jadi belinya itu di S Hardware dengan harga satu box itu sekitar 500 ribuan, tuh harga normal. Pada waktu itu saya belinya itu harga promo. Jadi kenapa akhirnya memilih lantai kayu, lantai SPC, karena harganya promo. Setelah memperbaiki area atas, lanjut ke bawah untuk mempercantik area taman. Taman mini ini ukurannya sekitar 1,5 kali 1,5 meter aja. Ditanami rumput. Nah, jadi ini tuh rumput hias ya teman-teman. Rumput ekor kuda kalian namanya ya. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti di video selanjutnya saya mau kasih tahu teman-teman hasilnya kalau sudah besar seperti apa. Setelah penempatan 1 tahun, beginilah penampakannya dan saya mau ajakin teman-teman untuk house tour di sini. Dan di bagian depan itu dindingnya, pagar itu menggunakan batu alam ya. Nah, untuk lantainya itu dibikin selisih. Jadi di bagian garasi itu lantainya tetap. Nah, untuk di area rumahnya itu lantainya dinaikkan sekitar 1 meter. Nah, ketika naik ini ada tangga sedikit, itu lebarnya 90 cm. Ada tamannya sedikit juga, tamannya lebar 1,5 atau 1,25 ya. Ini itu taman mini juga dialasi dengan karpet sintetis. Nah, ketika masuk pintunya ini ukuran 120 ya teman-teman, hanya satu pintu aja, satu bukaan. Jadi bukan yang model kupu tarung itu. Pintunya satu aja. Untuk area ruang tamu ini sekitar 3 kali 3 meter ya ukurannya. Nah, ketika masuk itu langsung di depan berhadapan dengan tangga naik ke lantai 2. Nah, ini penampakannya. Ada ruang TV atau ruang keluarga. Kemudian saya berputar lagi di sebelah ruang tamu itu ada musola. Jadi yang itu jendelanya yang bawahnya tadi itu karpet sintetis itu loh. Nah, muter lagi ke sini di bawah tangga ini posisinya ada kamar mandi ya. Nah, kamar mandi itu untuk panjangnya itu adalah 2 meter. Jadi mengikuti panjang tangga. Mengikuti panjang tangga, mengikuti lebar tangga ya. Nah, ini jadi lebar tangga saya itu untuk satu tangga itu 1 meter. Oke, sedikit bergeser ke bagian belakang dulu. Jadi ini di TV ada rak-rak juga, itu area keluarga. Lanjut ke belakang dibatasi dengan pintu kaca yang bentuknya sliding, itu jadi full kaca. Nah, atasnya itu dibikin transparan ya teman-teman. Jadi di atas meja makan. Nah, ini itu meja satu-satunya, jadi wajar kalau semua barang ada di situ ya. Mulai dari saya bikin konten, mulai dari suami saya kerja. Nah, untuk dapurnya, kira-kira gambaran dapurnya seperti itu ya teman-teman. Masih belum ada perubahan sama sekali. Masih berantakan, tapi alhamdulillah saya bikin DIY. Bisa bikin DIY tentang laci-laci, jadi bisa lebih sedikit rapi. Nah, untuk di atas dapur ini tadi itu yang menuju ke garasi itu outdoor ya, langsung ke luar. Jadi ini outdoor, kalau hujan ya masuk deres banget. Masih belum ada renovasi, jadi kalau hujan masih tampias ya teman-teman ke arah garasi ya, tapi tampiasnya kalau ke arah rumah itu jarang, kecuali pas hujan angin deres banget itu baru tampias ke meja makan, tapi sedikit. Nah, kita lanjut naik ke lantai 2. Nah, ini ya yang saya bilang tadi itu lebar tangganya itu masing-masing. Jadi untuk satu deret itu lebarnya 1 meter. Ini kan ada dua baris ya, 2 deret gitu ya. Jadi lebar keseluruhan tangga itu adalah 2 meter. Nah, ini dibikin seperti lorong seperti itu ya. Untuk tangga ini, anak tangga itu lapisan yang coklat-coklat itu menggunakan kayu juga ya teman-teman.
Dan ini pagar pembatasnya besi dengan motif jaring-jaring. Kami cat menggunakan warna hitam ya. Nah, di bagian lantai 2 ini ada 3 kamar dan 1 area laundry ya. Kita menuju ke area laundry dulu. Nah, posisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi masih natural banget. Ini ada jemuran-jemuran juga. Nah, untuk laundrynya di bagian atas dibikin transparan seperti itu atapnya. Kemudian kita bergeser ke sebelah samping. Itu ada gambarannya. Nah, itu tadi yang di atas meja makan ya teman-teman. Terus yang sebelah sana itu yang di atas kolam. Oke, kita masuk lagi supaya lebih detail. Itu ada meja setrika ya di samping pintu tadi itu. Nah, jadi kalau setelah mencuci langsung ditaruh di meja setrika tadi. Nah, seperti ini kira-kira gambaran tangganya ketika dilihat dari atas. Kita bisa lihat musola ya yang tadi itu. Nah, ini adalah kamar yang pertama, lantai 2. Untuk area tempat tidur ada di lantai 2 semua ya. Nah, di lantai 1 itu nggak ada tempat tidur sama sekali ya, kecuali di depan TV. Untuk kaca jendelanya ada di sebelah kiri itu kaca paten, dan untuk di sebelah kanan itu kaca sliding ya teman-teman. Menggunakan aluminium gitu ya. Nah, kita bisa lihat ke bawah dengan sangat jelas karena lebarnya 1,5 kali 1,5. Nah, ini juga langsung berhadapan-hadapan gitu ya pintunya. Nah, ini itu kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu yang oranye itu gas dari pemanas. Terus ini saya gunakan untuk area bermain, terus saya taruh kasur di situ. Nah, kita bisa lihat yang kamar di atas garasi tadi teman-teman. Jadi menyiramnya dari sini ya. Masih belum ada selang untuk nyemprotin ke arah atas. Jadi disiram manual aja. Nah, semua kamar ini berdekatan dengan kamar mandi. Jadi di area bawah kamar mandi 1, di area atas kamar mandi 1. Semua di area atas itu toilet luar. Tapi sangat berdekatan ya karena pintunya itu saling berhadapan. Nah, ini kita lihat di bagian kamar yang di belakang itu kan yang saya bilang tadi bisa lihat ke area laundry. Terus kita coba lihat ke bawah itu langsung ke area meja makan tuh kelihatan kaki-kaki kursinya, terus ada kolamnya. Nah, itu yang saya bilang outdoor itu ya. Nah, itu kan di belakang itu juga sudah banyak rumah-rumah ya teman-teman, sudah ada rumah-rumah baru. Jadi sekarang itu sudah rame ya lingkungannya di sini tuh, dan alhamdulillah. Baik, saya akhirin dulu ya untuk house tour-nya, video singkat keliling rumah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nontonin video ini sampai habis. Semoga video ini ada manfaatnya ya buat teman-teman semuanya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika teman-teman berkenan. Teman-teman bisa mengunjungi profil Instagram saya juga, saya tulis di description box ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.